Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kita sudah berada di Kairo International Book Fair yang ke-52, yang mana fair ini terdapat di Raja Khamis yang diselenggarakan dari tanggal 1 sampai 15 Juli 2021. Kairo International Book Fair biasanya diadakan pada akhir bulan Januari. Tapi karena wabah Covid yang sedang melanda di seluruh belahan dunia, maka oleh sebab itu diundur hingga akhir Juli, dan sekarang kita akan masuk lewat gate 4, dan ini kita sudah memesan tiket. Jadi untuk menghindari adanya pengunjung yang akan membeludak ke dalam, makanya pemerintah menyiasati agar dibuatkan memesan tiket secara online. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan gimana itu Kairo International Book Fair. Nanti kita langsung lihat saja ke dalam. Kita masuk lewat bawah bak 4, gate 4. Berada di halaman di pameran Kairo International Book Fair yang ke-52. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya Book Fair ini merupakan salah satu pameran buku terbesar di seluruh dunia. Karena di sini Mesir mengajak 25 negara untuk berkolaborasi dalam menyukseskan acara ini, dan juga dibantu dengan sekitar 1.200 percetakan dari negara-negara Eropa maupun di Afrika. Nah, nanti Book Fair ini dibagi menjadi 4 bangunan. Ada hall 1, 2 di sebelah kiri, dan juga hall 3 dan 4 yang ada di belakang saya sekarang. Nanti insya Allah kita akan berkeliling mulai dari hall 1, dan di sana nanti kita akan lihat ada percetakan apa saja di dalamnya dan buku-buku apa saja yang recommended dari perpustakaan tersebut. Jadi mari kita langsung lihat saja ke sana. Nah, jadi teman-teman sekalian, perlu kita semua ketahui bahwa
event pameran buku ini merupakan event yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh kalangan, baik orang Mesir itu sendiri maupun oleh mahasiswa yang belajar di sana. Karena dari pameran buku ini kita bisa mendapatkan yaitu tadi kitab-kitab yang langka, kitab-kitab yang dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Bahkan jika kita ingin memesan ke tempatnya secara langsung, itu bisa dikenakan biaya yang akan memakan 2 kali lipat dari harga biasanya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada baik dari kalangan mahasiswa, dosen, dan juga dari kalangan anak-anak pun mereka sangat nyaman berada di tempat ini karena di tempat ini juga disediakan berbagai macam tempat parkir, tempat nongkrong, bahkan tempat anak-anak untuk bercengkrama. Pasti pada pengen tahu kan keseruannya gimana, maka langsung saja kita masuk ke dalam. Kalau misalnya kita pengen ke Maharot itu biasanya nanti akan dikirim PDF lokasi denah dari maktabah-maktabah yang akan kita cari. Dan tapi bagi teman-teman yang tidak menerima PDF tersebut, nanti di sini disediakan papan denah yang sangat besar ya. Di sini misalnya denah dari hall 1. Di sini di genah B nomor 63 itu ada Darussalam. Darussalam itu merupakan salah satu maktabah referensi bagi mahasiswa yang mencari kitab-kitab terus. Dan juga di sini di genah A dari 1 sampai nomor 7 itu merupakan maktabah-maktabah punya pemerintah. Di sana banyak sekali, mulai dari kitab-kitab seperti sejarah, ada juga kitab-kitab yang terjemahan dari bahasa-bahasa asing, dan juga di sana lebih banyak ke buku-buku ilmiah seperti itu. Nanti langsung saja kita masuk ke dalam hall 1. Sekalian, Maktabah Darussalam, maktabah yang selalu ramai dikunjungi oleh mahasiswa, baik mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa asing. Jadi maktabah ini selalu ramai, baik ketika mereka di book fair ataupun di lokasi mereka sendiri di Darlosa. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada kawan-kawan yang sampai bawa koper, karena mungkin saking banyak kitab-kitab yang ingin mereka beli. Di sini juga ada Darut Talaya, yaitu kitab-kitab yang
banyak sekali menerbitkan kitab-kitab lughah atau kesastraan baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Dan ini juga banyak sekali maktabah-maktabah yang mencetak novel-novel yang terkenal dari para penulisnya. Baik novel tersebut berbahasa Fusha, Arab Fusha ataupun berbahasa Arab Ammiyah Mesir. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari kedua bahasa tersebut, itu alangkah mudahnya ketika teman-teman diselingi dengan membaca novel-novel tersebut. Di sini juga banyak sekali diperjualbelikan buku untuk sekolah. Jadi baik itu tingkat SD, SMP, SMA, semuanya tersedia. Jadi kalau diibaratkan seperti Gramedia, kita bisa menemukan kitab-kitab poros dan juga kitab-kitab yang dipelajari di sekolah. Di sini ada Markaz Al-Qaumi Lit-Tarjamah. Jadi di sini banyak sekali kitab-kitab yang diterjemahkan dari bahasa-bahasa asing ke bahasa Arab. Jadi bagi para kita, orang Mesir ataupun orang luar yang belum terbiasa dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Perancis dan lain sebagainya, bisa membaca kitab-kitab tersebut dalam bahasa Arab. Nah, ini kita akan masuk ke kelas 2. Isi dari maktabah yang ada di Qoah 2 atau Hall 2 ini tidak jauh berbeda dengan isi dari maktabah yang ada di hall pertama. Jadi kebanyakannya adalah buku-buku yang bersifat umum, sosiologi, ekonomi, pengetahuan alam dan lain sebagainya. Dan juga di sana banyak sekali novel-novel yang bisa kita cari. Nah, ini kita di Markaz Al-Qaumi Lit-Tarjamah. Jadi banyak sekali kitab-kitab yang diterjemahkan, tapi kebanyakan kitab-kitab yang berhubungan dengan fan ilmi. Jadi fan yang umum. Misalnya ini karangan George Lukács, Tarikh Tatawur Ad-Drama Al-Hadisah, tentang bagaimana perkembangan drama modern, terjemahkan oleh Kamaluddin Al-Aid. Seperti itu. Jadi masih banyak lagi kitab-kitab yang diterjemahkan selain ini. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah berkunjung ke hall 1 dan hall 2 di sebelah kanan. Dan kita juga sudah membeli beberapa kitab yang kita perlukan. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Kita akan melaksanakan salat maghrib terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan ke hall 3 dan hall 4-nya.
kita sudah di hall 3, dan di hall 3 ini bukan hanya pameran buku saya, ada pameran-pameran dari Kementerian Pertahanan, nanti ada Kementerian Pemuda dan juga Kebudayaan, dan juga nanti kita lihat akan ada Rabithah Alamiah Al-Islami, yaitu negara-negara kesatuan Muslim di seluruh dunia. Di sini ada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di sini juga Kementerian Dalam Negeri. Dan di sini ada Kementerian Pendidikan. Jadi mereka banyak sekali menjelaskan bagaimana sih caranya kita membangun pendidikan yang baru, yang modern, dan lain sebagainya. Di sini juga ada pameran-pameran dari Mesir. Ada beberapa negara yang bisa kita lihat benderanya di sini. Ada Filistin misalnya, dan juga di sini ada Somalia, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada Korea misalnya, ada budaya di sana. Nah, ini ada Ma'arad atau pameran buku-buku untuk anak-anak kecil dan balita. Jadi kepada kawan-kawan sekalian yang mungkin punya adik atau anak gitu kan, bisa dibawa ke sini untuk mencari buku-buku agar mereka terbiasa membaca dan terbuka wawasan mereka. Jadi kita sampailah ke hall terakhir, yaitu hall 4, yang mana hall ini tidak boleh sama sekali dilewatkan oleh para mahasiswa di sini, yaitu stand-nya Azhar. Mari kita lihat. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya banyak sekali maktabah-maktabah yang direkomendasikan untuk kita membeli dari maktabah tersebut, kitab-kitab turos. Tapi di sini saya tidak bisa sebutkan satu persatu, maka nanti teman-teman bisa tanyakan kepada senior ataupun orang-orang yang lebih paham di manakah kitab-kitab tersebut dicetak. Seperti di sini misalnya ada Dar Ibnu Katsir, lalu ada Darul Minhaj, kemudian ada Darul Hadis, lalu ada juga Dar Ibni Hazm, lalu ada Darud Diya, lalu Darul Wabil As-Said, dan juga Dar Usuluddin, dan di sini ada Al-Majlisil A'la Lisyu'un Islamiyah, dan juga di sini ada Darul Ifta, di sini ada Majelis Hukamaul Muslimin, kitab-kitab yang juga ditulis oleh para ulama Azhar. Ada dari Ulumul Quran, Ulumul Hadis, dan kitab-kitab kontemporer lainnya yang bisa teman-teman temukan di maktabah-maktabah di sini. Yang terakhir ada stand Al-Azhar Asy-Syarif, yang mana di sini banyak sekali karangan-karangan para ulama, para Grand Syekh Al-Azhar, dan juga di sini biasanya ada seminar-seminar seperti seminar bagaimana kita menghadapi istilah Islamofobia, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan orientalis yang berkaitan dengan jihad, dan juga pemahaman-pemahaman Islam lainnya. Baiklah teman-teman sekalian,
Inilah akhir dari perjalanan kita. Kita ada di Istana Al-Azhar dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Maret akan ditutup semuanya dan kita akan langsung pulang menuju rumah. Insya Allah kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kemarin setelah kita puas berjalan-jalan mengelilingi Ma'rad ataupun pameran kitab, nah sekarang kita sudah membeli beberapa kitab yang bisa teman-teman lihat di depan saya sekarang. Nah, di sini misalnya ada kitab-kitab cetakan Darul Ifta Al-Masriyah ataupun sama dengan kitab-kitab fatwa dari Majelis Ulama Diyar Masr. Kemudian di sebelahnya ini sudah ada kitab-kitab dari Majelis Hukamaul Muslimin Masyaikhul Azhar. Di sebelahnya lagi ada kitab-kitab cetakan Darul Wabil As-Saib, dan yang terakhir ada kitab-kitab cetakan Darus Sahabah dan juga Markaz Nama Lil Buhus wa Dirasah. Nah, jadi kita akan mulai dari kitab-kitab cetakan dari Darul Ifta Al-Masriyah. Di sini saya sudah membeli ada 4 kitab, yang mana menurut saya ini salah satu yang paling penting ya. Apalagi di sini ada kitab-kitab Fatawa An-Nawazil Wabah Corona. Jadi fatwa-fatwa yang berhubungan dengan wabah corona. Bagaimana sih hukumnya kalau sholat Jumat di rumah, kalau sholat dengan soft yang renggang, dan fatwa-fatwa yang lainnya yang berhubungan dengan wabah corona. Kemudian selanjutnya ada Fatawa Asyabab ataupun fatwa-fatwa yang berhubungan dengan para pemuda. Bagaimana hukumnya kalau misalnya cewek pakai celana, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang dibahas di sini. Kemudian ada juga ini Qadaya Tashghulul Adhan, yaitu permasalahan-permasalahan yang menyibukkan akal. Jadi yang membuat kita tuh harus berpikir tentang hal tersebut. Kalau di kitab ini banyak sekali permasalahan-permasalahan dan tidak terfokus kepada satu sisi ya, seperti yang Fatwa Asyabab tadi. Jadi ini secara kompleks, secara hukum. Kemudian di sini juga ada Fatawa Wahkam Al-Mu'amalat Al-Maliyah, tentang muamalat. Jadi bagaimana sih kalau kita di luar negeri, di Eropa, bertransaksi dengan non-muslim misalnya, dan misalnya kita jual beli anjing misalnya dengan non-muslim, itu bagaimana hukumnya dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kitab-kitab cetakan dari Darul Ifta Al-Masriyah ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau. 4 kitab ini teman-teman bisa lihat, ini merupakan kitab yang lumayan tebal ya, tapi dihargain hanya sekitar 50 lei ataupun 50.000 rupiah saja. Dari sini misalnya harganya 10, dan yang paling besar ini wabah corona, itu harganya hanya dihargai sekitar 20.000 rupiah saja. Hal ini disebabkan karena pemerintah Mesir sangat mensupport agar para penduduknya Mesir pada khususnya, dan juga mahasiswa asing yang belajar di sini pada umumnya, agar dapat mengkaji dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas di Majelis Ulama Mesir. Kemudian di sini kita juga sudah membeli kitab-kitab dari Majelis Hukamaul Muslimin ataupun Masyaikhul Azhar. Di sini misalnya saya sudah ada Al-Israiliyat fit Tafsir wal Hadis. Israiliyat itu adalah riwayat-riwayat dari ulama-ulama Yahudi. Jadi bagaimana sudut pandang kita dalam mengambil riwayat-riwayat mereka. Jadi banyak sekali misalnya kisah-kisah dalam Al-Quran tidak dijelaskan nama tokoh dari kisah tersebut, dan biasanya dari riwayat-riwayat Israiliyat ini dijelaskan siapa sih tokohnya. Nah, itu bagaimana hukumnya kita mengambil riwayat-riwayat tersebut. Kemudian di sini ada At-Turath wa Tajdid. Jadi Turath itu merupakan kitab-kitab karangan ulama terdahulu, dan Tajdid itu bagaimana cara kita memperbaharui pemikiran kita yang sekarang. Jadi At-Turath wa Tajdid ini bagaimana caranya kita menggabungkan
kitab-kitab turos yang sudah dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, dan juga bagaimana kita memperbaharui pemikirannya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan ini ditulis oleh Syekhul Azhar Ahmad At-Tayyib. Kemudian di sini juga ada qaulun fit tajdid, tidak jauh beda dengan pembaruan tadi, karena di sini kemarin sempat ada muktamar, jadi ada majelis, ya kan, karena mereka itu berkumpul membahas tentang at-turath wa tajdid, itu bagaimana hubungan antar keduanya. Dan yang terakhir ini dari Masyaikhatul Azhar, Majelis Fuqaha Muslimin, yang merupakan salah satu kitab pegangannya yang sangat penting, Dalil Ma'alamatil Manahij Al-Azhariyah, karena di dalamnya Syekh Ahmad Thayyib telah menuliskan kitab-kitab referensi dari semua disiplin ilmu dan juga percetakan-percetakan yang mencetak kitab-kitab tersebut. Nah, kitab-kitab dari Majelis Fuqaha Muslimin ini harganya standar, kalau bisa dibilang, misalnya yang besar ini sekitar Rp30.000 dan yang kecil ini hanya dihargai sekitar Rp20.000 saja. Kemudian ada dari Stan Al-Azhar, kita beli kitab Malamih min Tarikhil Quds Abrul Usul, karena kemarin ada trending topik mengenai Al-Quds, ya kan? Jadi di sini dibahas secara ringkas bagaimana Palestina itu di sepanjang zaman sejarahnya. Kemudian di sini juga ada karangan kitab Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Beliau menjelaskan tentang al-isya'at al-kadzibah, yaitu hal-hal yang sudah tersebar di kalangan para para orang-orang, tapi hal-hal tersebut adalah suatu yang kebohongan, ya kan, suatu kebohongan yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Maka di sini dijelaskan bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada dari Ibn Abbas, ini Al-Azhar Jami'an wa Jami'atan, saya baru kesempatan beli sekarang. Jadi ini menjelaskan tentang bagaimana sih Al-Azhar ketika dibangun pas zamannya dinasti Fatimiyah, dan juga bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Nah, jadi ini tadi kitab-kitab dari Majelis Fuqaha, Stan Al-Azhar, dan juga dari Ibn Abbas. Kemudian kita lanjut ke percetakan yang lain, yaitu dari Darul Wabil As-Saib. Darul Wabil As-Saib ini merupakan percetakan yang mana banyak sekali dalamnya itu kitab-kitab kontemporer yang ditulis oleh para masyayikh kita. Misalnya di sini ada kitab karangan Dr. Ali Jum'ah 5 jilid yang menjelaskan bagaimana caranya kita menjawab ar-raddu ala khawarijil asr, ar-raddu ala al-fikril mutasyaddid mihwar al-aqidah. Bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang mutasyaddid, yang keras dalam pemikirannya mengenai permasalahan-permasalahan akidah. Ini dihargai sekitar 300 sampai 350 ribu rupiah. Kemudian ada lagi kitab As-Salaf wa Salafiyah. Jadi siapa sih salaf, siapa sih salafiyah, itu dijelaskan semua di kitab ini. Dan yang terakhir Madkhal ila Tasawuf al-Islami, yaitu pengantar dalam tasawuf dalam agama Islam. Ini juga merupakan karangan dari Ustaz Dr. Ali Jum'ah. Nah, Darul Wabil As-Saib ini terkenal sebagai maktabahnya Ustaz Dr. Ali Jum'ah, Mufti Masr yang lalu. Jadi beliau banyak sekali mencetak kitab-kitab beliau di percetakan tersebut. Kemudian di sini ada kitab-kitab cetakan dari Darus Sahabah, yaitu percetakan yang khusus mencetak ulumul qiraat. Ada mushaf dari qiraat asyarah yang mu'tabar, dan juga ada riwayat ataupun biografi dari ulama-ulama tersebut. Misalnya di sini kita sudah beli qiraat Ibni Amir, kemudian ada juga qiraat Abi Amr, riwayat Duri dan
as-Susi. Jadi di sini dijelaskan bagaimana cara membaca dari qiraat-qiraat imam tersebut. Dan ini harganya standar sekitar 30 sampai 40 ribu rupiah saja per kitab. Dan yang terakhir, ini ada kitab yang tidak kalah penting dari nama Lil Bukhus buat Dirasah. Jadi markas riset yang mengkaji tentang studi-studi kontemporer, di mana misalnya di sini ada kitab Tasyakkul Madzahibil Fiqh Sunniyah fil Qarnain Tasir wal Ashir al-Miladiyyin. Bagaimana fikih, mazhab-mazhab fikih itu terbentuk pada tahun 9 dan 10, pada abad 9 dan 10 Miladi. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian ada juga kitab Tatawwurud Daulah wal Fiqh wal Kalam fil Islam. Bagaimana sih sejarah perkembangan daulah, fikih dan kalam di dalam agama Islam. Dan yang terakhir ada kitab Al-Aqaidiyah wa Tafsirin Nas Al-Qur'ani, yaitu tentang penafsiran dari berbagai sudut pandang akidah, mulai dari Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, terkait pandangan mereka tentang makna-makna Al-Quran. Kalau markas nama Lil Bukhus ini lumayan mahal. Kemarin 3 kitab ini dihargai sekitar 500.000, cuman karena ada diskon lit tolib untuk pelajar maka didiskon hingga 400.000 rupiah saja. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi sudah kita lihat beberapa kitab yang kita beli di pameran buku kemarin. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya pameran buku itu karena banyak sekali mengajak sekitar 1000 percetakan, maka di sini teman-teman perlu memperhatikan percetakan mana yang bagus untuk kitab tersebut. Jadi bagaimana kita mengetahui, ya kan? Salah satunya adalah kitab dalil tadi yang dikarang oleh Syekh Ahmad Thayyib. Kita bisa lihat di sana kitab-kitab apa saja yang kita perlukan dan juga percetakan mana yang bisa kita beli kitabnya dari sana. Dan selain itu kita juga bisa menanyakan kepada senior-senior yang sudah lama di sini dan juga para masyayikh yang mengajarkan kitab yang sedang kita pelajari tersebut. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, percetakan itu terkadang saling bersaing satu sama lain. Jadi mereka terkadang mencetak dengan harga yang lebih murah, kan, tapi dari segi kualitas kertas, dari segi percetakan, misalnya ada beberapa kalimat yang hilang, bahkan ada 1-2 halaman yang hilang, itu akan sangat merugikan kita sebagai pembeli. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam memilih percetakan. Dan juga kepada teman-teman yang baru datang, pada khususnya ya kan, mungkin masih pada bingung, ini saya pengen beli kitab apa sih, saya harus membeli kitab apa yang sesuai dengan yang bisa menyokong keilmuan saya di berbagai bidang. Maka teman-teman jangan khawatir, karena setiap organisasi kemahasiswaan yang ada di Mesir ini selalu menyediakan seperti rihlah ataupun perjalanan bareng untuk pergi ke itu tadi Ma'rad, dan juga menyediakan seperti seminar yang membahas pertama tentang Ma'rad, ya kan, secara umum. Kemudian yang kedua, seminar-seminar yang membahas tentang pemetaan keilmuan. Jadi misalnya teman-teman ada yang di kuliah tafsir, ada yang hadis, ada yang syariah dan lain sebagainya. Itu biasanya para senior-senior yang sudah lulusan S2 itu memberikan apa istilah itu, referensi kitab-kitab, misalnya tadi di kata awal itu apa saja sih kitab-kitabnya, kemudian mutawasid, kemudian sampai ke akhir di advance, ya kan. Nah, jadi mungkin sampai segini saja videonya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana, dan insya Allah kita akan bertemu di lanjutan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.